Hey what's up semuanya, masih di channel QWERTY Komputer, masih dengan gue Chen. Di video kali ini gue akan membahas atau mereview headset dari DBE, yaitu DBE GM500. Nah, headset ini bisa dibilang udah dirilis cukup lama oleh DBE-nya. Tapi kira-kira bagaimana kemampuan dari headset ini untuk menyaingi headset-headset di lini premiumnya oleh brand-brand yang lain seperti Fantech dan Rexus yang udah pernah gua review sebelumnya. Buat kalian yang belum tonton, nanti linknya gua taruh di atas sini dan juga di kolom deskripsi di bawah. Nah, item ini adalah item support dari DBE, jadi untuk yang pertama kali thank you banget buat DBE karena udah support gua lewat item ini. Dan seperti biasanya sebelum gua mulai video kali ini, gue mau ajak kalian untuk yang baru pertama kali ke channel ini dan yang belum subscribe channel ini, mohon kiranya untuk bisa di subscribe karena itu sangat membantu performa dari channel gua biar gua bisa tetap semangat untuk membuat konten-konten buat kalian. Dan oke, seperti biasanya sebelum gua mulai video reviewnya, gua intro dulu. Oke, poin pertama yang ingin gue bahas adalah desain dari DBE GM500. Nah, headset ini menggunakan desain headset over ear dengan bando yang retractable atau bisa ditarik untuk menyesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Dan juga untuk ear cup-nya sendiri ini adalah adjustable angle ataupun bisa dibilang bisa berputar agar supaya bisa menyesuaikan dengan kepala kita ya. Nah, pada bagian luar dari ear cup-nya ini disematkan logo DBE. Dan pada bagian atas dari bandonya ini ada emboss bertuliskan DBE akustik yang menjadi identitas headsetnya. Nah, kemudian untuk ear cup-nya sendiri ini berbentuk oval, bukan bulat ataupun bukan rektangular. Tapi pada bagian sisi luar ini juga diberikan aksen grill, namun ini bukan headset open back, ini adalah headset close back. Jadi grillnya di sini ini hanya berfungsi sebagai aksen saja. Dan ada aksen-aksen garis berwarna merah yang menyesuaikan dengan logo dari DBE-nya yang ada di bagian luar ear cup. Logo dari DBE-nya ini bisa menyala, tapi ini hanya akan menyala apabila kalian menggunakan koneksi USB Type-C-nya. Nah, headset ini memiliki desain dual connection, tapi bukan wireless dan wired, tapi lebih ke wired dua-duanya ya. Jadi yang pertama adalah untuk koneksi 3,5 mm TRRS, dan yang kedua adalah koneksi jack audio tapi menggunakan USB Type-C ke USB Type-A yang nanti gua akan bahas di bagian belakang. Nah, untuk desain dari mikrofonnya sendiri pun ini adalah mikrofon yang detachable atau bisa dicopot kalau tidak ingin kalian gunakan. Untuk mikrofonnya pun sendiri konektornya ini bisa dibilang cukup fleksibel tapi nggak terlalu letoy, jadi enak banget untuk kita sesuaikan dengan posisi yang kita inginkan. Berikutnya adalah informasi singkat mengenai spesifikasi teknis dari DBE GM500. Nah, headset ini menggunakan driver berukuran diameter 50 mm dengan tahanan sebesar 32 ohm dan rentang frekuensi di angka 20 Hz sampai 20.000 Hz, sensitivitas 118 desibel. Nah, untuk kabelnya sendiri ini memiliki panjang 220 cm dan punya dua koneksi seperti yang gue bilang tadi, boleh lewat USB Type-C yang akan mengaktifkan virtual 7.1-nya dan juga lewat koneksi jack audio 3,5 TRRS. Nah, headsetnya punya mikrofon yang bisa dicopot dan juga memiliki pola tangkapan omnidireksional. Berikutnya adalah build quality dari DBE GM500. Nah, headset ini setelah gua tes memang masih memiliki bahan yang dominan plastik. Tapi menurut gua
plastik yang digunakan ini udah cukup kokoh. Sementara untuk pada bagian frame penahan ear cup-nya ini memiliki bahan metal. Nah, untuk bagian bandonya sendiri, ini gua nggak bisa lihat di bagian dalam memiliki bahan penyangga apa, tapi setelah gua coba, ini udah cukup kokoh menurut gua dan cukup lentur juga, fleksibel, jadi sangat-sangat enak, clamping force-nya nggak terlalu keras. Untuk bagian dari ear muff-nya sendiri, foam yang digunakan ini menurut gua empuk banget. Begitu pula dengan bahan yang membungkus dari ear muff-nya. Ini memiliki bahan synthetic leather yang cukup halus ya menurut gua. Jadi sama sekali nggak ada kesan gatal ataupun kesan sakit dari bahan bandonya sendiri. Ini karena dibalut dengan bahan foam juga pada bagian atasnya ini. Sama sekali nggak ada kesan sakit juga pada bagian atas kepala kita saat kita gunakan dalam waktu yang lama. Nah, untuk bahan kabelnya sendiri ini memang belum menggunakan paracord ataupun braided. Ini masih menggunakan bahan karet tapi cukup tebal, yang sayangnya menurut gua bahan kabel di sini agak cukup kaku dan nggak terlalu fleksibel. Jadi lipatan-lipatannya ini sama sekali nggak balik ya. Jadi ini sangat-sangat mengganggu untuk kabel management. Tapi mungkin ini personal ya, gua nggak tahu dengan kalian. Tapi kalau gua pribadi nggak terlalu suka dengan kabelnya DBE GM500. Tapi overall untuk bahan yang diberikan pada DBE GM500 menurut gua ini udah cukup decent, cukup kokoh, bisa tahan dalam waktu yang lama. Oke, poin berikutnya yang ingin gue bahas adalah sound quality atau sound karakter dari DBE GM500. Nah, gue coba pakai headset ini untuk dengerin musik dengan genre EDM ataupun soft jazz. Nah, waktu gue dengerin soft jazz, ada beberapa instrumen suara yang tenggelam. Detailnya gue nggak dapet sama sekali. Sementara untuk bassnya ini nendang banget. Jadi kalau misalnya bisa gue informasikan, frekuensi low-nya ini atau bassnya ini cukup nendang dan cukup cepat juga. Sayangnya ada kesan di mana bassnya cukup booming. Nah, pada bagian mid atau vokalnya menurut gua ini udah cukup oke, ada di kisaran flat ya. Dan vokalnya lumayan dapet, presence-nya oke-oke aja. Tapi untuk frekuensi high-nya menurut gua ini cukup lemah. Jadi itulah kenapa sebabnya untuk dengerin musik seperti soft jazz gua sama sekali agak kesulitan untuk mendengarkan beberapa instrumen suara di bagian belakang. Tapi kalau misalnya dengerin musik EDM, mungkin headset ini cocok banget ya, karena lebih dominan ke bassnya. Dan kalau untuk main game, headset ini gue bilang cocok banget karena bisa menjadi karakter suara yang kalian cari waktu untuk main game. Karena mungkin ledakan bom ataupun suara tembakan bisa lebih wah waktu kalian dengarkan menggunakan headset ini. Nah, untuk soundstage-nya sendiri, menurut gue ini udah cukup oke. Apalagi kalau misalnya kalian pakai mode virtual 7.1-nya. Nah, kalau kalian mau pakai mode virtual 7.1-nya, kalian harus pakai koneksi USB Type-C-nya. Karena koneksi jack audio 3,5 mm ini hanya akan mengaktifkan suara stereonya. Dan untuk separasi suara, kalau misalnya kalian tanya, separasi suara dari drivernya ini menurut gue udah cukup oke. Pembedaan suara kiri, kanan, depan, belakang menurut gue ini udah cukup detail. Jadi kalau kalian nanya apakah game ini cocok untuk main PUBG, CSGO, atau game Battle Royale kompetitif, ya gue jawab headset ini udah cukup oke. Oke, ada sedikit tambahan mengenai headset DBE GM500, di mana kalian bisa mendownload driver dari headset ini dan nanti bisa kalian buka dari websitenya dbe-id.com, terus klik di sini, nanti ada menu download driver, tinggal kemudian langsung di-download. Nah, di sini udah gue coba install. Dan kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, kalau kalian pernah lihat tampilan software dari Funtech yang sebelumnya udah gue review ya, Sniper 2 kalau nggak salah, nanti linknya gue taruh di atas ini. Tampilannya benar-benar mirip dengan ini, hanya saja mungkin warna UI-nya agak dibeda-bedain sedikit. Nah, jadi ada dua menu di sini, mikrofon sama speaker. Tapi kalau misalnya kalian klik kanan dari speakernya, ada beberapa menu yang bakalan kebuka. Dan di sini ada menu equalizer, jadi kalian bisa menyesuaikan suara equalizernya sesuai dengan keinginan kalian. Dan kalau misalnya kalian ingin menggunakan software DBE ini, headset harus terkoneksi menggunakan USB Type-C ke USB Type-A ke komputernya ya. Jadi software ini nggak bisa kalian pakai kalau misalnya kalian gunakan di handphone kalian. Jadi software ini hanya bisa berfungsi kalau misalnya kalian gunakan di PC ya. Dan kalau gue sendiri, berhubung gue nggak terlalu suka dengan karakter suara headsetnya, jadi kalau misalnya gue pakai headset ini, gue bakalan aktifkan equalizer, dan agar supaya bisa lebih balance frekuensinya, gue atur seperti ini kira-kira. Jadi agar supaya high-nya agak sedikit naik dan bass-nya sedikit turun, karena menurut gue
sound dari frekuensi bassnya ini agak sedikit boomy ya. Dan di sini ada beberapa menu yang lain juga. Kalian bisa lihat ada Virtual 7.1-nya, X-Ear Sync FX, X-Ear Surround Max. Dan juga untuk mikrofonnya sendiri di sini ada volume control, kemudian ada juga microphone boost-nya. Jadi kira-kira seperti ini tampilan software atau driver dari DBE GM500. Berikutnya adalah kualitas suara dari mikrofon DBE GM500. Suara yang kalian dengar saat ini adalah suara tangkapan dari mikrofon DBE GM500. Tes 123, tes 123. Silahkan kalian nilai sendiri bagaimana kualitas suara dari mikrofon DBE GM500. Setelah gua coba dan gua dengar sendiri, menurut pendapat gua, tangkapan dari mikrofon DBE GM500 udah cukup oke. Sayangnya bodinya kurang begitu dapat. Ini lebih dominan ke vokal atau presence-nya. Dan untuk kompresinya pun menurut gue ini udah cukup oke, udah cukup minim. Memang masih ada kesan muffled ya, tapi udah cukup minim lah menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian pakai untuk main game, online meeting, ini udah cukup oke. Tapi kalau misalnya kalian untuk pakai rekaman, mungkin harus ada sedikit tweak pada bagian audionya, biar bisa dapet kualitas suara yang lebih oke dibandingkan ini. Dan seperti biasanya, kalau misalnya kalian nanya, kira-kira bagaimana dengan kalian yang pengguna kacamata? Nah, di sini gue coba demonstrasikan biar kalian bisa nilai sendiri. Menurut gue, untuk pengguna kacamata sih sama sekali nggak ada masalah ya. Karena clamping force-nya menurut gue ini oke-oke aja, nggak terlalu menekan ke bagian kepala. Sementara untuk posisi dari earmuff-nya pun menurut gue udah cukup lembut. Dan kalau misalnya digoyang-goyang seperti ini nggak akan ada masalah sama sekali karena clamping force dari headsetnya pun menurut gue udah pas banget. Walaupun begitu nggak ada kesan sakit ya pada bagian kuping. Karena mungkin berat dari headset ini pun menurut gue udah cukup pas ya. Dan oke, silakan kalian nilai sendiri bagaimana tampilan dari DBE GM500. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan mungkin yang terakhir adalah pendapat gua mengenai headset ini. Nah, headset ini dijual dengan harga 450.000 dalam posisi diskon karena harga normalnya gua lihat di Tokopedia DBE-nya sendiri ini ada di angka 550.000. Menurut gua headset ini udah cukup oke, udah cukup worth it karena memiliki dua fitur yaitu stereo dan 7.1. Jadi kalau misalnya kalian mau dengar stereo ataupun nyari headset yang 7.1, headset ini bisa memberikan kedua keinginan kalian tersebut. Tapi sekali lagi gue tambahkan, headset ini adalah headset yang lebih dominan ke suara bassnya. Jadi kalau misalnya kalian nyari headset yang lebih netral, mungkin kalian nggak bakalan cocok dengan headset ini. Dan menurut gue ada beberapa hal yang gue nggak suka dari headset ini. Misalnya contoh, headset ini sama sekali nggak punya fitur di mana earcup-nya bisa diputar. Jadi untuk posisi istirahat ke bagian leher ini gua nggak terlalu enak aja ya. Agar bisa lebih nyaman mungkin supaya headsetnya bisa di-rotate. Jadi bisa lebih ya enak aja waktu kita gerakin kepala ya. Kemudian yang kedua adalah kabelnya. Kabelnya yang menurut gua udah cukup kaku ya. Dan agak nggak enak lah untuk kita coba untuk kabel manajemennya. Jadi agak susah untuk kita rapikan. Dan yang terakhir di mana audio splitter tambahan yang diberikan oleh DBE ke dalam packingannya. Ini menurut gue tipis banget ya. Jadi gue menyarankan kalian agar supaya yang mau pakai headset ini agar beli audio splitter tambahan yang agak lebih tebal bahannya supaya lebih tahan lama. Karena bawaan audio splitter dari packingannya ini sangat-sangat tipis kabelnya. Dan seperti biasanya gue mau bilang headset ini bisa kalian gunakan di PC, di laptop dan juga di smartphone ya. Jadi kalau bisa misalnya kalian mau pakai di smartphone, gunakan kabel jack audio 3,5 mm-nya. Karena untuk 7.1-nya nggak bakalan support ke HP kecuali HP kalian ada fitur OTG-nya. Sekali lagi yang mau gue tambahkan, RGB-nya nggak bakalan nyala kalau kalian pakai mode jack audio 3,5 mm. Dan mungkin itu aja pendapat gue mengenai headset ini. So, apakah headset ini worth it atau mampu bersaing dengan brand lain di produk yang lini premiumnya? Menurut gue ini bisa-bisa aja ya. Walaupun ini udah dirilis jauh lebih dulu, tapi dari sisi fitur dan harganya DBE GM500 menurut gue bisa cukup bersaing dengan Fantech MH90 atau mungkin bisa dibilang lebih cocok ke Fantech yang
apa ya yang lebih di bawah lagi dari MH90, mungkin MH82 kali ya. Lebih cocok untuk bersaing dengan MH82. Tapi kalau misalnya dengan Rexus Daxa TS1 itu nggak satu segmen lagi karena Daxa TS1 adalah headset wireless. So, apakah ini worth it? Ya, sekali lagi headset ini cukup worth it untuk kalian punya, tapi perlu diperhatikan poin-poin yang gue jelaskan sebelumnya. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai DBE GM500. Kalau misalnya kalian merasa terbantu dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe juga kalau belum, dan aktifkan tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan konten-konten yang nantinya gue upload. Dan hal itu bisa juga sangat membantu untuk performance dari channel gua agar supaya gua bisa lebih semangat untuk membuat konten-konten yang baru buat kalian nantinya. Dan jangan lupa juga follow sosial media gua dan sosial media QWERTY Komputer yang nanti gua taruh di sini nih. Dan mungkin segitu aja video dari gua. Sampai jumpa di video yang akan datang. Thank you and bye.